salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk menyampaikan materi. Analogi metafora dalam rancangan arsitektur. Dalam teori arsitektur, ada sebuah analogi yang sering digunakan para ahli untuk menjelaskan arsitektur itu sendiri, yaitu analogi dramaturgi. Analogi dramaturgi menggunakan dua cara, dari titik pandang para aktor dan dari titik pandang dramawan. Dalam hal pertama, arsitek memperhatikan alat-alat pengungkapan dan rona-rona yang diberikan untuk memainkan suatu peranan tertentu. Di sini dalam latar belakangnya, kegiatan-kegiatan manusia sering dinyatakan sebagai teater atau seluruh dunia adalah panggung. Karena itu, lingkungan buatan dapat dianggap sebagai pentas panggung. Manusia memerankan peranan. Dengan demikian pula bangunan-bangunan merupakan rona panggung dan pelengkapan yang menunjukkan pelanggaran panggung. Sini juga menjelaskan tentang pengertian dari metafora itu sendiri. Pengertian dari metafora itu sendiri merupakan sebuah pendekatan dalam arsitektur yang memiliki konsep sebuah idenya dan hasilnya adalah berupa makna yang terungkap secara konkret maupun abstrak, dan perancangan berikut ini adalah pengertian metafora pelaku bangunan sehingga bermakna konotatif metafora dalam arsitektur merupakan salah satu metode sebagai kreativitas fungsi utamanya sebagai yang bangunan. ada dalam desain spektrum perancangan. Yang kedua, menurut Anthony Antoniades, metafora dalam arsitektur adalah suatu cara memahami suatu hal dengan menerangkan suatu objek dengan objek yang lain, serta mencoba untuk melihat suatu objek sebagai sesuatu yang lain. Yang ketiga, menurut Schindler dan Anthony Chatenes, metafora mengidentifikasikan pola-pola yang mungkin terjadi dari hubungan-hubungan paralel dengan melihat ke abstrak. Jenis-jenis dari metafora itu sendiri, yang pertama tangible metafora atau metafora nyata, yang kedua metafora konkret, dan yang ketiga metafora abstrak, yang keempat metafora kombinasi. Dari empat metafora ini terdapat prinsip-prinsip metafora dalam arsitektur. Yang pertama, metafora dalam arsitektur yaitu bukan hanya masalah penggunaan gaya bahasa, namun juga masalah pikiran dan tingkatan. Metafora mempengaruhi semua dimensi dalam indera manusia seperti melalui warna, bentuk, tekstur, suara. Terus yang ketiga, metafora merupakan usaha untuk melihat suatu subjek menjadi suatu hal yang lain untuk diterapkan ke dalam arsitektur. Yang ketiga, arsitektur tidak hanya dapat menerapkan secara langsung, tapi juga menerapkannya bahasa verbal dan konseptual suatu bentuk metafora ke dalam sebuah gambaran visual dengan menggunakan interpretasi yang berbeda untuk menghasilkan gambaran visual yang baru. Cara ini dinilai lebih baik ketimbang menggunakan metafora secara langsung ke dalam bentuk arsitektural. Nah, di sini menjelaskan juga salah satu metode utama penerapan metafora dalam arsitektur adalah dengan mengubah fokus penyelidikan dan penelitian area yang difokuskan, dengan harapan hasilnya dapat melebihi ekspektasi dalam menjelaskan subjek yang dimaksudkan secara luas dan dengan cara yang baru. Pengertian mimesis dalam bahasa Jerman berarti tiruan. Kata mimesis digunakan jika berbicara mengenai sikap pemindahan karakteristik dari suatu sumber ke suatu objek atau proses. Mimesis diartikan sebagai penggambaran atau reproduksi dari suatu benda nyata, maka akan sulit dilihat kehadirannya.
pada arsitektur. Mimesis akan dapat ditemukan jika seseorang mengidentifikasi mimesis tidak hanya sekedar mengopi, tetapi lebih mengarah pada persamaan dan perbedaan bentuk pada pentalian atau hubungan antara dua buah benda. Kemudian Hinein mengeksplor pada ide mimesis dari Theodor Adorno mengenai dua karakter seni. Penerapan desain arsitektur mimetik dari segi aspek konspiratif, aspirasi, estetika, arsitektur mimesis dipandang sebagai yang lebih miskin daripada seni lainnya. Yang pertama dilihat dari tindakan imitasi yang merujuk pada imaji, baik yang universal ataupun yang sulit dimengerti. Yang kedua, arsitektur yang menggunakan literal interpretasi atau visual imitation mengesampingi kemampuan pikiran untuk membuat konsep yang lebih luas atau abstraksi dari apa yang diartikannya. Yang ketiga, daya imajinasi hanya terhenti pada apa yang terlihat saja. Namun, perancangan mimesis memiliki tingkatan, ada yang meniru persis tanpa diolah hingga sampai tingkat tertinggi, mengambil bagian yang tak terlihat dan menghindari melalui konsep atau menghadirkan sebuah gaya itu melalui sebuah konsep. Saya yaitu studi kasus penerapan arsitektur mimesis. Studi kasus penerapan arsitektur mimesis pada bangunan Jewish Museum karya arsitek Daniel L. Ibeskin. Dalam objek ini, penerapan desain arsitektur mimesis atau mimikri dapat ditelusuri berdasarkan gubahan massa, ruang dalam, ruang luar, selubung bangunan. Selanjutnya, melalui proses mimesis bintang. Penerapan tema mimetik ini dapat disimpulkan dari pengukuran berdasarkan gubahan massa, ruang dalam, ruang luar, dan selubung bangunan. Gubahan massa yang menerapkan item mimetik dominan berbentuk menyerupai dan mirip suatu objek lain yang merupakan inspirasi dari alam, seni, maupun sastra. Ruang dalam dari bangunan yang menerapkan tema mimetik mengikuti, menyesuaikan, dan menyerupai dengan bentuk massa sehingga bervariasi untuk ruang dalam dari bangunan yang menerapkan tema mimetik. Ruang luar dari bangunan yang menerapkan tema mimetik berorientasi pada bangunan tersebut dan saling menyesuaikan antara bangunan dan lingkungan sekitar sehingga bangunan responsif terhadap lingkungan. Selubung bangunan yang merupakan tekstur dari bangunan yang menerapkan tema mimetik ini dapat menyesuaikan kondisi lingkungan dan iklim selain menggambarkan objek lain, juga menjadi medium ruang dalam dan ruang luar untuk menstabilkan kondisi dalam ruangan. Inilah hasil presentasi kami, sekian dan terima kasih.